Pada hari ini kita akan membahas mesin penggerak utama. Dalam hal ini pesawat ketel uap untuk menggerakkan atau uap yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin uap. Dan juga dipakai untuk keperluan lain. Kita akan membahas pertemuan kedua, yaitu ketel pipa api dan ketel pipa air di kapal, atau Marine Fire Tap Boiler and Marine Water Tap Boiler. Bidang studi ATT 2. Pengertian ketel pipa api. Ketel pipa api atau fire tap boiler adalah ketel uap yang pipa-pipanya dialiri gas panas, hasil pembakaran sedangkan air berada di luar pipa. Banyak digunakan untuk menghasilkan uap guna keperluan mesin bantu dan pemanas. Fungsi ketel pipa api di kapal menghasilkan uap untuk mesin bantu, menyediakan uap untuk sistem pemanas bahan bakar, air tawar dan ruangan akomodasi, menyediakan uap untuk keperluan pengolahan muatan atau pemanas pada kapal tanker. Prinsip kerjanya adalah bahan bakar dibakar di dalam ruangan bakar, gas panas mengalir melalui pipa-pipa api, air di luar pipa menyerap panas, kemudian menghasilkan uap. Uap dikumpulkan di ruangan atas ketel. Komponen utama. Pertama, ruang bakar atau furnace. Kedua, pipa api atau fire taps. Ketiga, drum atau cell. Keempat, steam dome atau ruangan uap. Kelima, burner atau sumber api. Keenam, safety valve dan juga manometer. Kita bisa lihat di gambar. Jenis ketel pipa api di kapal Scott Marine Boiler, yaitu paling umum di kapal. Horizontal Return Tubular Boiler, atau disingkat dengan HRT. Vertical Fire Tap Boiler untuk kapal kecil. Kelebihan, konstruksi sederhana, biaya pembuatan lebih relatif rendah, mudah dioperasikan dan dirawat. Kekurangan, kapasitas buat terbatas, waktu startup lebih lama, tekanan kerja relatif rendah dibandingkan dengan ketel pipa air. Perawatan rutin, pembersihan kerak dan jelaga pada pipa, pemeriksaan tekanan dan suhu kerja, uji fungsi safety valve dan water level gauge, pemeriksaan kebocoran pipa dan sambungan. Pengertian ketel pipa air. Ketel pipa air atau water tap boiler adalah ketel uap di mana air mengalir di dalam pipa, sedangkan gas panas pembakaran berada di luar pipa. Digunakan di kapal untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Fungsi di kapal, menghasilkan uap penggerak turbin uap dan mesin bantu. Menyediakan uap untuk sistem pemanas, bahan bakar, dan air tawar. Menyediakan uap untuk keperluan pemrosesan muatan
untuk kapal tanker dan LNG carrier. Prinsip kerja. Pertama, air dipompa masuk ke pipa-pipa ketel. Kedua, pembakaran terjadi di ruangan bakar menghasilkan gas panas. Ketiga, gas panas menghasilkan pipa berisi air. Keempat, air berubah menjadi uap dan dikumpulkan di drum uap. Komponen utama ketel pipa air, steam drum atau drum uap, mud drum atau drum lumpur atau drum air, pipa air atau water tub, ruangan bakar atau furnace, pipa superheater, safety valve, dan instrumen pengukur, yaitu manometer. Jenis ketel pipa api di kapal, Babcock and Wilcox boiler. Yang kita bisa lihat di gambar, Foster Wheeler boiler, Yarrow boiler. Kelebihan, mampu menghasilkan uap bertekanan dan suhu tinggi. Efisien panas lebih baik, startup lebih cepat dibandingkan ketel pipa api. Kekurangan, konstruksi lebih rumit, biaya pembuatan dan perawatan lebih tinggi, membutuhkan operator berpengalaman. Perawatan rutin, membersihkan kerak pada pipa air, memeriksa tekanan dan temperatur secara berkala, menguji fungsi safety valve dan water level indicator, memeriksa kebocoran pipa dan sambungan. Kesimpulan, ketel pipa air dan ketel pipa api. Ketel pipa api merupakan komponen vital di kapal untuk suplai uap. Pemilihan jenis ketel harus sesuai dengan kebutuhan kapal. Perawatan berkala sangat penting untuk keamanan dan efisien. Ketel pipa air sangat cocok untuk kebutuhan untuk bertekanan tinggi di kapal. Desainnya memungkinkan efisien tinggi, namun memerlukan perawatan teliti. Keandalan ketel menentukan kelancaran operasi kapal. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Kita bahas adalah ketel pipa api dan ketel pipa air. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlayar. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.